ada sejumlah langkah yang sudah kita apresiasi dengan baik ya. Contohnya ya mungkin infrastruktur ya sudah semakin banyak tempat untuk startup bisa bekerja, interconnection broadband juga membaik, semakin cepat, begitu ya. Proses perizinan pendirian sebuah PT itu juga dipangkas terus ya. Dan kemudian penciptaan talent tidak hanya dari universitas, tapi juga dari vokasi dan juga training tambahan ya. Jadi seperti contohnya kampus Merdeka juga dan sebagainya, kita berkolaborasi lah gitu ya. Jadi dari berbagai aspek dukungan dan kolaborasi pemerintah sudah jalan ya. Tapi tentu masih ada room for improvement ya yang masih bisa kita perbaiki. Ya contohnya mungkin dalam dari kacamata modal ventura maupun startup gitu ya, kita harus menciptakan iklim di mana kita bisa berinvestasi dengan bebas dan juga mungkin capital gains tax, yaitu pajak yang mungkin lebih friendly juga gitu ya. Jadi kalau sebuah startup ataupun kita sebagai investasi kita jangan terlalu dikenakan pajaknya, misalkan karena ini kan infant industri ya yang masih terus berkembang ya. Terus kemudian berbagai perizinan, regulasi gitu ya. Dan regulasinya itu beda-beda ya, karena mungkin kalau fintech startup regulatornya mungkin OJK atau Bank Indonesia gitu. Tapi kalau startup yang lain misalnya e-commerce regulatornya adalah Kementerian Perdagangan. Kalau yang bermain di regulated technology mungkin di Kominfo begitu ya. Jadi memang berbagai sektor startup ya regulatornya berbeda gitu, dan seringkali itu mungkin membuat startupnya harus menavigasi kemana-mana gitu ya. Kalau ada penyederhanaan itu akan lebih sangat membantu. Buat kita sih sebenarnya dunia startup, less regulation is better, less light touch, istilahnya tuh light touch, supaya mereka nggak terlalu dikekang oleh regulasi. Biarlah mereka tumbuh. Tapi kalau sudah besar, nah bolehlah diregulate ya, semakin dilihat ya. Tapi kalau di awal memang light touch is more preferred dari sisi regulasi. Dan pemerintah juga sudah baik dengan membuat iklim supaya startup bisa IPO. Nah, kita ada beberapa contoh kan, Bukalapak, Goto sudah IPO, dan mudah-mudahan terus lebih banyak regulasi yang membuat supaya startup ini tidak bisa hanya tumbuh tapi juga exit ya. Baik, Pak Edi, kalau kita perhatikan bersama juga sudah muncul begitu istilah di startup ini, yaitu startup adalah perusahaan yang bakar-bakar uang. Nah ini untuk dari Anda sendiri, dari Amvesindo, bagaimana sih Pak untuk menyeleksi dari mana startup yang memang baik dan juga mempunyai prospek yang sangat baik di ke depan harinya, dan juga seperti apa juga Anda melihatnya memang kategori yang mana yang lebih menarik untuk dijadikan ataupun dijadikan tujuan untuk pembiayaan? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya, Bram ya, bakar uang ya. Tapi gini, bakar uang itu kan sebenarnya kita sebut sebagai marketing cost ya, the cost of acquiring customers, baik itu orang perorangan maupun UKM dan sebagainya ya. Perusahaan biasa dimanapun juga ada marketing cost, gitu ya. Jadi bakar uang menurut saya lazim, ya. Tapi memang harus ada suatu titik di mana kalau sudah cukup punya customer base, sudah cukup punya transactions, ya bakar uangnya harus dikurangi, gitu ya. Jadi saya nggak apa-apa dengan konsep bakar uang atau marketing cost, tapi tidak bisa seumur hidup, gitu ya. Harus ada pada suatu titik di mana pelan-pelan sudah harus mulai mencapai menuju profitability. Jadi buat kita para investor, para modal ventura ini, mungkin pada tahun misalnya ya, tahun keempat, tahun kelima, itu kita harus melihat nih, wah ini udah pada saatnya nih, waktunya harus ada kelihatan titik path to profitability. Karena startup pun bagaimanapun juga sebuah perusahaan biasa, PT biasa, ya dia nggak bisa negatif atau loss terus kan. Dia pada suatu saat dia harus profit juga gitu. It may take 8 years, it may take 10 years, berapapun itu karena beda-beda ya. Tapi ya memang pada akhirnya harus menuju ke profitability. Nah, tapi memang kita harus sadari bahwa yang melakukan ya. Oke, lanjut dulu Pak Edi. Silakan dilanjutkan. Ya, tadi saya cuma mau bilang, sebenarnya yang bakar-bakar uang ini, marketing cost ini, sebenarnya lebih sering terjadi di bisnis yang B2C, business to consumer. Ya. Kalau yang B2B,
atau B2B2C yang menyasar perusahaan, UKM dan korporasi dan sebagainya, sebenarnya agak kurang sih magnitude-nya atau skalanya bakar uang ini. Jadi mungkin kita juga harus membedakan di startup ini sektornya atau bisnis modelnya seperti apa.